Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Ibu Ratu Sundiah MAG, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fitriani sebagai moderator dan pemateri 1, dan saya Alvina Jemi sebagai pemateri 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 570 Masehi. Pada kelahiran Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan tahun Gajah, yaitu di mana pasukan Abraham membawa pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal pada saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya, yaitu berusia 3 bulan. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah binti Abi Duaib. Pada usia 6 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun. Menikah dengan janda kaya raya, yaitu Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Alamin, yaitu dapat dipercaya. Pada usia 40 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau sebagai nabi. Wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Lalu turun wahyu kedua yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7, perintah untuk menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu periode peradaban Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Terdapat 2 periode, yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Yang pertama periode Mekah. Pada saat periode Mekah terjadi selama 13 tahun. Yang pertama yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kurang lebih selama 3 tahun, dan 10 tahun berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu turun atas dasar perintah Allah turunnya surat Al-Mudaththir. Kemudian Nabi mulailah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, dan yang pertama masuk Islam itu istrinya Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah. Kemudian kerabat-kerabatnya dan juga teman-teman terdekatnya. Pada saat Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi, ada beberapa kerabat, terutama yaitu Abu Lahab, yang menentang ajaran Islam dalam dan termasuk juga turunnya surat Al-Hab gitu. Yang kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan sesuai dengan perintah Allah yang turun dalam surat Al-Hijr. Pada saat Nabi berdakwah secara terang-terangan, banyaklah sebuah kaum-kaum Quraisy yang menentang dan yang akan membunuh kepada Nabi. Kemudian ada beberapa faktor yang mendorong kenapa sih orang-orang kaum kafir Quraisy itu, orang-orang Quraisy gitu ya, menentang agama Islam. Yang pertama itu karena mereka tidak dapat membedakan mana antara kenabian dan juga kekuasaan.
Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada hak kebangsaan dengan hamba sahaya. Yang ketiga, para kafir Quraisy itu tidak menerima ajaran tentang kebangkitan atau hari akhir. Yang keempat, taklid atau disebut dengan kepercayaannya itu terhadap nenek moyang dan juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun temurun. Yang kelima, bahwa pemahat patung dan penjual patung itu memandang bahwa ketika Islam masuk akan turunlah gitu profesi-profesi mereka. Yang kedua, ada periode Madinah. Pada tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dulu itu nama Madinah itu Yasrib dan diganti oleh Nabi menjadi Madinah. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa sih Nabi Muhammad SAW itu hijrah gitu ya. Selain sebagai tanahnya yang subur, adanya dukungan dari kaum Ansor, adanya hasrat kuat dari suku Aus sama Hajraj gitu ya. Ada juga sebagai strategi pengembangan Islam gitu. Kemudian pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat masa periode Madinah. Yang pertama yaitu membangun internal umat beragama. Contohnya mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Kaum Muhajirin merupakan orang-orang Mekah yang hijrah, orang-orang Muslim ya yang hijrah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin, dan yang disebut dengan kaum Ansor itu adalah orang Madinah gitu ya yang menolong kaum Muhajirin atau kaum-kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Jadi kaum Ansar itu kaum umat Islam dari Madinah gitu. Yang selanjutnya membentuk bait al-mal. Contoh-contohnya zakat, infak, wakaf, waris, wasiat dan lain-lain sebagainya. Kemudian membentuk angkatan bersenjata, membentuk tim intelijen, dan memberlakukan tata administrasi negara. Pada saat itu terjadi Nabi juga ya pada saat di Madinah gitu, pada periode Madinah ada beberapa terjadi perang gitu ya, termasuk perang Uhud, perang Khandaq atau perang Ahzab, dan perang Tabuk. Pembangunan yang ketiga yaitu ekspansi. Ekspansi itu memberikan perlawanan pada kekuatan luar. Contohnya itu pada peristiwa Fathu Makkah. Jadi pada peristiwa Fathu Makkah itu merupakan sebuah kemenangan umat Islam bisa menguasai daerah Mekah dan juga Madinah. Jadi pada saat itu Islam mengalami kemenangan gitu, seperti itu. Menurut Munawar Sazali, belum cukup Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau tinggal di Madinah. Beliau mengumandangkan piagam Madinah, yang dimana piagam Madinah itu merupakan pengatur kehidupan masyarakat yang ada di Madinah pada saat itu. Menurut para pakar ahli ilmu politik Islam, bahwa piagam Madinah juga disebut sebagai undang-undang gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai kepala pemerintah gitu ya, tetapi beliau juga merupakan pendiri negara Islam pertama di muka bumi ini. Berarti waktu saat itu Madinah merupakan negara Islam gitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, menjadi kepribadian Islam. Yang kedua, menjadi keluarga Islam. Yang ketiga, menjadi masyarakat Islam. Yang keempat, menjadi khalifah Islamiyah. Dan yang kelima, menjadi guru dunia. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun
pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah bertepatan seperti pada hari kelahirannya. Kesimpulannya, pada 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyeru kepada manusia ya satu agama, yaitu agama Islam. Masa dakwah Rasulullah SAW terbagi menjadi dua, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Pada fase Mekah, kebijakan dakwah Rasulullah SAW adalah dengan menonjolkan kepemimpinan, dengan menonjolkan aspek-aspek keteladanannya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Pada fase Madinah ada beberapa bidang yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam. Di antaranya yaitu pembentukan sistem sosial, kemasyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Pada fase ini, Islam menjadi agama yang sangat pedoman dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW lah yang memperkenalkan pertama kali konsep negara demokrasi yang sekarang banyak dianut oleh negara-negara modern Islam maupun non-Islam. Sekian presentasi kami mengenai peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.